Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial tentang Excel. Yang pertama itu ada basic Excel 1 ya teman-teman. Oke, dari tanggal kita lihat dulu tanggalnya. Untuk perintahnya, sesi tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Karena ini custom ya teman-teman, kita tuliskan, dan Excel itu pertama itu wajib banget harus dituliskan sama dengan text itu. Karena ini tanggal, kita pencetkan tanggal ya teman-teman. Date. Nah, di sini sudah muncul nih pemisahnya year, month, day. Year-nya tadi berapa nih? 2021,03,09 tutup kurung. Nah, sampai sini belum selesai. Karena apa? Karena ini custom. Kita tuliskan koma, tanda kutip, terus kita tuliskan DDD, terus Kenapa Karena ini bulannya penuh ya, Maret. Setelah itu YYY. Tanda petik, tanda kurung, enter. Nah, sudah, yaitu 9 Maret 2021. Setelah itu ada waktu. Kita lihat dulu nih teman-teman, waktunya itu setting waktu pembuatan pukul 10. Sama dengan kita tuliskan time hours. Ini sudah ada pemisahnya, hour, minutes, count. Kita tuliskan 10,00, minutesnya 00,00, tutup kurung, enter. Nah, sudah ya teman-teman. Sekarang kita berlanjut ke nomor 1, 2. Kita nggak usah nulis 1, 2 sampai bawah sini sampai 8, ini nggak usah deh teman-teman. Kita cukup blok, kita pencet yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita berlanjut ke nama member. Untuk nama member, kita lihat dulu nih perintahnya apa. Tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Oke, kita tulis sama dengan setelah proper kita tuliskan dari data absensi. Kita pencet sel mana yang ingin kita ambil. Nah, sel ini ya teman-teman. Nah, setelah itu tanda kurung, enter. Nah, sudah kelihatan ya ini Verina Napchania. Tidak usah nulis satu persatu dari nama absensi ini, dari Rosalinda, Christina, Valina, sampai Extender, nggak usah teman-teman. Kita cukup pencet yang ini saja, yang titik kecil. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, inisial nama member. Kita lihat dulu nih, perintahnya apa. Inisial diambil dari 2 huruf terakhir. Pada bagian nama, huruf besar semua. Oke, kita tuliskan sama dengan upper, sesuai dengan rumusnya. Upper, kita tuliskan like. Nah, pencet sel mana yang ingin kita ambil dari huruf 2 tadi itu. Kita pencet yang ini. Nah, setelah itu tadi diambil dari 2 huruf terakhir, berarti koma 2. Setelah itu tanda kurung, tanda kurungnya 2 kali sampai berwarna hitam ya teman-teman. Tanda kurung lagi, enter. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman. Iya, kita pencet yang ini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke yang ini ya guys. Ini kita pencet yang home, pencet yang general, more, nomor, format,
kita pencet yang date. Kenapa date? Karena ini tanggal ya, tanggal. Kita cari yang bulan, tanggal, sama tahun. Pencet yang ini ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya mencetnya satu-satu karena laptopnya lemot. Oke, kita pencet satu-satu saja. General, sama seperti tadi, more no format, date. Di situ pencet yang March ini. Sama caranya kayak tadi, more nomor, itu date, di situ March ini pencet. Caranya sama ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa, cukup dipencetkan saja di blok yang tadi, kemudian bisa. Berhubung ini laptop saya nggak bisa, sudah saya coba tadi, maka saya ketikkan satu-satu saja. General, more nomor format, date, terus March 14 ini, terus sama general, more nomor, date, March, general, more nomor format, date. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah jadi untuk nama membernya ini, inisial membernya ini, sama tanggal lahirnya ini, dan domisilinya seperti ini. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang Basic Excel 2. Di sini saya sudah memiliki data dari Bank Nasabah Sejahtera. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja. Kita mulai dari nama lengkap nasabah. Sebelum itu kita lihat dulu nih ketentuannya apa. Gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Oke, kita tuliskan rumus sama dengan, ingat ya guys, kalau Excel itu pertamanya harus diawali dengan sama dengan. Kita tuliskan proper, tuliskan proper. Nah, setelah itu kita tuliskan concatenate. Kenapa concatenate? Karena kita ingin mengambil kita menggabungkan sel pertama ini dan sel kedua ini. Nah, kemudian kita pencet dari sel nama depan, yaitu si John ini. Nah, setelah itu kita pencetkan spasi koma pemisahnya, atau spasi koma. Nah, setelah itu kita pencetkan dari nama belakang ini guys. Nah, setelah itu tanda kurung sampai warnanya hitam seperti ini. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja di blok ininya biar tidak lama-lama, karena kalau kita nuliskan satu-satu Robert Belgian sampai bawah ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kita pencetkan saja ini. Nah, seperti ini guys. Untuk inisial nama kita tuliskan sama dengan upper. Kenapa upper? Karena rumus dari mau mengambil ininya guys. Satu kita tuliskan concatenate. Nah, concatenate karena kita ingin menggabungkan kata pertama dan kata kedua ya guys. Nah, setelah itu kita pencet nih selnya left, pencet left dulu, kemudian kita pencet selnya dari si nama lengkap nasabah ini, John Lee. Bentar guys, dari ini. Kemudian kita tuliskan koma 1. Kan salah. 1. Kenapa 1? Karena kita ingin mengambil satu sel saja.
Kemudian sampai sini belum selesai guys, karena kita ingin perlu bantuan rumus yang lain. Rumus apa itu? Yaitu rumus mid, karena kata tengah-tengah dari inisial nama. Kita tuliskan mid, kemudian ambil sel dari sini yang D, kemudian koma, mid, pins, koma, pins. Nah, setelah ini kita tuliskan tanda petik, terus spasi, tanda petik, koma, dari sel D8 ini. D8, kemudian koma, 1. 1 ini dari mau mengambil dari ini guys. Nah, setelah itu kita kita plus 1,1, kemudian sampai warnanya itu hitam ya guys. Nah, jika sudah seperti ini kita enter. Nah, ini sudah terlihat guys untuk inisial nama Ricardo ini, jadi JR, jadi diambil nama depan dan huruf tengahnya saja, langsung kita drag. Nah, seperti ini. Untuk jenis kelamin kita tuliskan, kita lihat dulu nih perintahnya apa guys. Lokasi KCU berdasarkan tempat lahir. Jika Jakarta, maka Jawa Barat dan sisanya luar Jawa. Oke, kita tuliskan if sama dengan if. Kita tuliskan dari sel ini guys, gender, yaitu laki-laki, koma sama dengan, kita tuliskan spasi L. Nah, kemudian kita tuliskan nih laki-laki. Nah, jika sudah seperti ini, kita tuliskan perempuan. Nah, sudah perempuan, kita spasi enter. Oh, sorry guys, kayaknya ada yang salah ini. If F8 laki-laki. Oh, ininya guys kurang spasi sepertinya. Coba ya. If F8. Sorry guys, tadi kepencet. Oh, ininya aku tahu yang mana yang salah. Kita kurang spasi guys, karena kalau Excel itu kalau salah satu aja dia bakalan salah guys, salah rumus. Enter. Nah, jika sudah seperti ini kita drag saja. Nah, ini guys. Nah, selanjutnya itu kita tuliskan jenis kartu gimana. Kita pencet sama dengan proper. Kenapa proper? Karena kita ingin mengambil satu karakter menjadi huruf kapital. Proper. Nah, setelah itu kita tuliskan if. Kemudian left. Nah, setelah itu kita tuliskan dari sel kode nasabah ini guys. Sebentar. H8. Nah, H8 itu dari mana? Dari kode nasabah yang sel pertama guys. Nah, setelah itu kita tuliskan koma 1 tanda kurung. Setelah itu kita tuliskan ketentuannya, lihat dulu nih apa. Sebentar guys, ketentuannya jenis kartu berdasarkan kode nasabah. Apabila S, maka silver. Oke, apabila S, kita tuliskan sama dengan koma
tanda petik S. Nah, seperti ini kita tuliskan silver. Kemudian kita tuliskan if, if silver kita tuliskan if. Nah, setelah if kita tuliskan left, kemudian pencet sel dari H8 ini guys, H8,1. Kita tutup kurung, koma. Nah, habis itu kita tulis G maka gold berarti sama dengan H8 sama dengan G maka gold. Nah, G maka gold kita tuliskan gold. G maka gold spasi, kemudian if setelah itu kita tuliskan left. Nah, jika sudah seperti ini kita tuliskan mengambil dari sel ini guys, H8 ini sama seperti tadi, koma 1, kemudian sama dengan nah, kita lihat dulu nih kedatangannya, P maka platinum kita tuliskan P, koma P maka platinum. Setelah itu tanda petik, koma. Caranya sama seperti yang tadi karena ini buat pemisahnya guys. Kalau yang ini, setelah itu platinum kita tuliskan if. Nah, platinum if kita tuliskan left, kita mengambil dari sel H8,1. Salah. H8,1 tutup kurung, platinum. Setelah platinum apa? X maka ekspresi sama dengan petik X, tuliskan X. X. Nah, setelah X kita tuliskan caranya sama seperti ini. Kita ini tanda koma buat pemisahnya, titik, tulis ekspresi. Kemudian kita tuliskan sebentar guys, aku lihat dulu ininya. Dan tabunganku. Setelah itu ekspresi, kemudian tanda petik, koma, if, kemudian tuliskan left. Nah, jika sudah seperti ini kita tuliskan H8, 8,1 tulis tabunganku sama dengan tanda petik tulis T. Nah, seperti ini guys, tag dan T maka tabunganku T tabunganku. Setelah itu tanda petik sampai warnanya hitam. Nah, jika sudah seperti ini kita enter. Nah, hasilnya itu sudah terlihat ya guys. Jadi untuk jenis kartunya silver untuk yang sel pertama ini.
Nah, kita drag saja. Nah, hasilnya sudah terlihat ya guys. Oke, jadi cukup mudah kan teman-teman untuk belajar basic Excel 2 seperti itu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan basic Excel 3. Di sini saya sudah memiliki datanya, yaitu dari data nasabah Bank CBA tahun 2023. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita masukkan. Ini sudah ada rumusnya guys, kita hapus dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Ini tahun bergabung ke Bank BCA nya kita tuliskan sama dengan lookup, kemudian kita tuliskan right. Nah, right. Ini sama dengan guys, sama dengan lookup right. Kita ambil nih, kan di sini ketentuannya tahun bergabung ke Bank BCA ya. Nah, kita ambil dari ini kode nasabah. Sini guys. Ambil dari kode nasabah. Setelah itu koma sebagai pemisahnya. Kenapa koma? Karena buat misahin dari si sel yang sebelah situnya. Setelah itu kita pencet angka 1. Kenapa 1? Karena kita hanya mau memisahkan satu karakter saja. Kemudian koma, kita ambil dari data tambahan nih guys. Nih, kode nasabah nih. Nah, ini ya teman-teman. Setelah itu koma 2,0. Nah, jika sudah seperti ini, enter. Nah, di sini sudah kelihatan untuk tahun bergabung ke Bank BCA-nya sekitar 2020. Nah, kita drag saja teman-teman biar gampang tanpa lama-lama. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjut ke urutan prioritas sama dengan tuliskan match. Nah, match. Nah, setelah itu kita tuliskan dari si sel ini guys. Nah, udah. Kemudian koma, kita ngambil dari data tambahan si prioritas. Bentar, kita hapus dulu. Ini kita hapus list dari tabel prioritas ini. Nah, kita sudah, kita tuliskan 0. Enter. Nah, untuk urutan prioritasnya kita sudah ketemu 1 dari sini. Nah, kita melihat ini 2021, 2. Nah, kalau kita mesin satu-satu kan bakal lama ya. Jadi kita pakai rumus yang tadi ya guys. Nah, kita drag. Nah, itu untuk jumlah tabungan sampai saat ini tuliskan sama dengan lookup. Kemudian tuliskan dari sel ini guys, warna buku tabungan. Kita pencet bebas ya, tapi dengan syarat coklat. Kita bebas mau ini boleh, ini boleh, ini boleh. Aku mau yang ini guys. Nah, setelah itu koma dari tabel yang ini. Nih tadi ini hapus dulu karena kita mencet yang itu. Pencet yang tabel ini guys. Oke. Setelah itu kita tulis si pemisahnya yaitu match. Karena kita ingin, kenapa match? Karena kita ingin menentukan jenis kecocokannya seperti itu. Terus kita ngambil dari data ini lagi. Bentar, ini case-nya salah. Dari ini sel yang ini guys, 2022. Case-nya hapus saja guys, sorry. Di 8, setelah itu kita ngambil dari data tambahannya guys, ini tahun gabung. Kemudian koma 0, setelah itu tanda kurung
itu enter. Nah, sudah kelihatan ini jumlah tabungan sampai saat ini, yaitu sekitar 90 juta ini guys. Nah, jika kita nulisin satu-satu bakal lama banget ya guys. Jadi kegunaan Excel tuh untuk mempermudah kita. Excel, kita abis itu langsung gerak saja seperti ini. Sorry guys, tadi untuk hasilnya itu sudah kelihatan, yaitu jumlah tabungan sampai saat ini. Tadi kesalahannya itu di sini guys. Ini rumusnya sama, cuma tadi sepertinya ininya kehapus guys, jadi nggak muncul seperti itu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan saya akan memberikan tutorial dari data nasabah Bank CBA tahun 2018 ini. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu nih yang diminta apa, total biaya kredit. Kita tuliskan sum sama dengan sum. Kenapa sum? Karena mau ngambil sel pertama dan terakhir. Sum, kita blok yang biaya kredit, enter. Nah, untuk total biaya kreditnya ketemu 256.242 nya guys. Lanjut ke rata-rata total pinjaman. Kita tuliskan average. Nah, di sini kita blok dari ini. Nah, total pinjaman sesuai dengan ketentuannya. Nah, kita blok. Kemudian di sini ketentuannya ada pemisah. Jadi kita tulis pemisahnya, koma. Nah, seperti itu. Kemudian sorry. Nah, ini enter. Nah, untuk rata-rata total pinjamannya ketemu 105 ini guys. Selanjutnya kita lanjut ke biaya kredit terendah, yaitu kita tuliskan sama dengan, kita tuliskan min. Kenapa min? Karena kita mencari angka yang paling terendah. Oke, kita ambil dari biaya kredit ini. Nah, kemudian enter. Tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita lanjut ke biaya kredit tertinggi. Kita tuliskan sama dengan max. Kenapa max? Karena kita ingin mencari kredit yang tertinggi. Kita ambil dari sini. Nah, setelah itu enter. Oh iya guys, sorry. Kita pakai ini March guys, March. Nah, ini enter. Nah, untuk jumlah nasabah laki-laki kita tuliskan countif. Kemudian kita ambil dari ini, kita blok jumlah nasabah ini seperti ini, koma laki-laki, yang minta laki-laki. Setelah itu tanda ini, enter. Untuk jumlah nasabah laki-lakinya ada 8 nasabah. Kemudian jumlah nasabah dengan tempat lahir Jakarta. Nah, setelah itu kita tuliskan sama dengan, kita pencet yang countif. Nah, ini. Kemudian kita ambil sel yang ini. Kan yang diminta Jakarta, jadi kita ambil yang ini. Koma. Setelah itu dengan tempat lahir di Jakarta. Kemudian ini di blok, kita blok. Nah, seperti ini. Kemudian koma, ambil dari sel Jakarta ini karena yang diminta Jakarta. Kemudian enter. Nah, selanjutnya itu ada jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Kita tuliskan sama dengan countif. Jumlah nasabah lahir di Sulawesi, countif. Ini caranya sama seperti tadi, kita blok ini.
kita blok. Nah, setelah itu koma Sulawesi. Yang diminta Sulawesi. Yang diminta ada 2 kriteria nih, perempuan dan Sulawesi. Kemudian kita ambil dari ini tempat lahir. Kita ambil dari perempuan nih. Nah, kemudian koma, kita blok tempat lahirnya, kita blok dari ini sampai ini. Nah, kemudian koma, ambil tempat lahirnya kan di Sulawesi, jadi kita ambil sel yang dari Sulawesi, yaitu ini. Kemudian tanda ini ada 2 kriteria, jadi kita tuh pencet yang if. Karena 2 kriteria, maka kita pilih rumus yang belakangnya ada S. Kalau 1 kriteria saja, kita pencet yang if tanpa belakangnya S. Nah, seperti itu kita blok dari ini jenis kelamin sampai sini, kemudian koma, kita pencet yang perempuan. Nah, seperti ini. Koma lagi, kita ambil dari tempat lahir. Nah, seperti ini. Kemudian kita koma, pencet yang Sulawesi. Nah, seperti ini. Kita tutup kurung, enter. Nah, untuk yang lahir di Sulawesi ketemu 2 nasabah saja. Selanjutnya, total pinjaman nasabah perempuan. Kita pencet sama dengan sum if. Nah, ini guys, sum if. Kemudian dari ini di blok sama saja yang tadi, jenis kelamin kita blok. Kemudian koma, karena ini perempuan, kita pilih sel perempuan. Nah, koma lagi, kita ambil dari total pinjaman sampai sini, kemudian enter. Nah, untuk selanjutnya, total pinjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Kita pilih rumus sama dengan, karena ini ada 2 kriteria. Ingat guys, tadi yang sudah aku bilang, kalau 2 kriteria itu kita pilih yang belakangnya ada S. Kalau 1 kita pilih yang F, seperti itu. Kita pencet yang sum if. Nah, ini sum if. Kemudian pencet yang ini di blok total pinjaman. Nah, kita blok yang ini total pinjaman. Kemudian koma nasabah laki-laki. Nah, jenis kelamin ini kita blok. Kemudian koma, karena ini kriterianya laki-laki, kita pencet yang sel laki-laki. Bebas guys, mau yang ini boleh, ini boleh, ini boleh. Aku mau yang ini aja. Nah, kemudian koma, usianya itu kan yang diminta 27, jadi kita pencet yang 27. Nah, ini. Sebentar, kita blok dulu usianya. Kita blok yang usia. Nah, kemudian koma, kita pencet yang 27. Nah, jika sudah, kita pencet ini, enter. Nah, untuk total pinjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun ketemu nih 99,864. Selanjutnya itu kita akan beralih ke rata-rata biaya kredit dengan tenor 6 bulan. Untuk caranya sama, kita pencet sama dengan, karena ini ada 2 kriteria ya guys. Kita pencet average if. Nah, ini.
Kemudian kita blok dari tenor kredit ini. Nah, ini guys. Nah, jika sudah koma, kan yang dimintakan 9 bulan, jadi kita pencet yang 9 bulan. Untuk 9 bulannya bebas mau pencet yang sel mana saja, asal 9 bulan. Oke, aku mau ini. Kemudian, koma, kita blok dari biaya kredit, karena yang diminta biaya kredit. Seperti ini. Nah, jika sudah kita pencet ini, enter. Nah, untuk hasilnya itu sudah ketemu, yaitu 12.556 ya guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita dengan fitur Goalseek. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini sudah ada datanya, yaitu dari PT Smartfren Indonesia Maju. Oke, kita mulai dari omset penjualan. Kita lihat dulu nih, smartphone terjualnya berapa, 20, harga smartphone-nya 2.300. Nah, kita tuliskan dari mana? Dari sini ya teman-teman. Sama dengan kita pencet yang dari harga smartphone ini B3, terus dikali dari harga per smartphone. Setelah itu enter. Nah, ini untuk omset penjualnya sekitar 46 juta. Selanjutnya kita lanjut ke total modal ya teman-teman. Untuk total modalnya kita tuliskan sama dengan dari modal smartphone. Ingat, ini modal smartphone seperti ini. Terus dikali dari smartphone yang terjual 20. Enter. Nah, untuk total modalnya sekitar 38 juta. Selanjutnya kita lanjut ke keuntungan bersih. Dari mana? Untuk keuntungan bersihnya dari omset penjualan ini sama dengan omset penjualan dikurang smartphone yang terjual dari total modal 38. Nah, setelah itu enter. Untuk keuntungan bersihnya sekitar 8 juta. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan ini. Berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta? Oke, kita lanjut ke ini ya teman-teman. Pencet why if lies. Kita pencet yang fitur Goalseek. Setelah itu kita pencet yang set cell-nya itu sel mana yang ingin kita ambil, yaitu dari keuntungan bersihnya sekitar 8 ini. Nah, untuk value-nya dari mana? Value-nya dari sini teman-teman, 50 juta. Kita tuliskan 50 juta. Setelah itu by charging-nya dari smartphone yang terjual. Setelah itu oke. Sudah seperti ini, kita klikkan oke saja teman-teman. Oke, sudah terlihat ini smartphone yang terjualnya sekitar 125. Selanjutnya kita lanjut ke yang ini, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Kita pencet sama caranya seperti yang tadi ya teman-teman. Kita pencet yang why if analyze, kita pencet yang Goalseek, kita tuliskan dari sel mana yang ingin kita ambil, yaitu dari keuntungan bersihnya 50 juta, value-nya 150. Nah, by channel-nya ini dari smartphone terjual. Oke, kita klik oke. Baik teman-teman, dari smartphone terjual kita klik OK. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita, yaitu di solver. Di Excel ini ada fitur solver. Nah, mari kita lanjutkan saja. Langsung saja kita masuk ke fitur solver. Bentar teman-teman,
Kita reset dulu. Nah, setelah itu kita pencet yang total keuntungan dari sini ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk yang to ini kita pencet yang max saja. Yang selanjutnya yang cengeng ini kita pencet yang jumlah harus dibuat. Nah, setelah ini kita langsung pencet add-ins. Bentar teman-teman. Nah, setelah itu kita pencet yang kita baca dulu nih ketentuannya apa. Yang pertama, jumlah harus berbentuk angka bulat. Jadi kita tuliskan, pencet yang ini. Setelah itu ins. Setelah itu ini sudah otomatis ya teman-teman. Nah, setelah itu yang adds. Nah, selanjutnya total jumlah yang harus dibuat sesuai dengan kapasitas produksi. Pencet yang mana? Pencet yang dari total ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pencet yang sama dengan. Untuk yang constraints-nya kita pencet yang mana? Pencet dari yang sesuai dengan kapasitas produksi, berarti yang 230 ini. Setelah itu kita adds. Selanjutnya jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan dengan penjualan per hari. Nah, kita pencet yang ini. Jumlah harus dibuat. Untuk ininya sudah benar ya, kurang lebih. Untuk constraints-nya kita pencet yang ini, kita blok saja sampai cappuccino. Setelah itu kita adds. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Berarti kita ambil dari total modal sel yang bawah ini. Nah, setelah itu ini sudah benar. Untuk constraints-nya kita pencet yang modal yang dimiliki. Setelah itu kita adds, langsung saja. Nah, sudah seperti ini, lalu kita solve. Nah, untuk hasilnya, ini sudah terlihat ya teman-teman hasilnya. Untuk kopi gula aren 100, kopi hitamnya 75, matcha latte-nya 25, ini bubble milk tea-nya nggak ada. Untuk cappuccino-nya 30, totalnya 230. Dengan total modal 1.580 dan total keuntungannya 1.410. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.